Nusantara adalah istilah yang tercatat pertama kali dalam kitab Negara Kertagama yang menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit, yang kawasannya mencakup sebagian besar Asia Tenggara, terutama wilayah kepulauan. Pada masa itu, di Nusantara, sebelum dan sesudah Republik Indonesia terbentuk, sedikitnya ada 112 kerajaan yang mewarnai peradaban di Nusantara. Namun, kedatangan VOC mampu memporak-porandakan, bahkan meruntuhkan ratusan kerajaan yang ada di Nusantara. VOC mampu menguasai, memonopoli perdagangan rempah-rempah selama 200 tahun atau 2 abad di bumi Nusantara yang luas dan kepulauan. VOC dengan cepat dan hebatnya menaklukkan ratusan kerajaan yang ada di Nusantara. Apakah gerangan jurus sakti VOC dalam menaklukkan ratusan kerajaan di bumi Nusantara sehingga mampu memonopoli, menguasai kekayaan yang ada di Nusantara? Tentunya pertanyaan ini patut kita pecahkan dengan membaca atau mendengarkan sejarah, karena sejarah adalah senjata ampuh untuk warning buat kita agar tidak pernah jatuh pada kubangan yang sama. Apakah jurus sakti VOC itu yang mampu membius ratusan kerajaan hingga terkapar tak berdaya dalam cengkraman VOC? Jas merah, jangan pernah lupakan sejarah, melawan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Usman Top Channel, channel yang menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Pada video kali ini, Usman Top Channel akan mengangkat jurus jitu VOC yang mampu menaklukkan ratusan kerajaan di Nusantara sehingga mampu memonopoli perdagangan rempah-rempah selama berabad-abad lamanya. Tetap stay tune di Usman Top Channel. Divide et impera atau politik pecah belah, politik adu domba adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Awalnya, politik pecah belah merupakan strategi perang yang diterapkan oleh bangsa-bangsa kolonialis sejak abad 15 seperti Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan Perancis. Bangsa-bangsa tersebut melakukan ekspansi dan penaklukan untuk mencari sumber-sumber kekayaan alam, terutama di wilayah tropis. Seiring dengan waktu, metode penaklukan mereka mengalami perkembangan sehingga politik pecah belah tidak lagi sekedar sebagai strategi perang, namun lebih menjadi strategi politik. Konflik dalam kerajaan atau antar kerajaan. VOC biasanya akan berperan sebagai juru damai atau memihak pada salah satunya. VOC kemudian menjalankan strategi andalannya, yakni melakukan divide et impera atau politik adu domba. Kerajaan-kerajaan yang terlibat konflik ataupun pihak-pihak dalam sebuah kerajaan yang bertikai akan diadu domba. Strategi divide et impera terbukti berhasil membawa VOC menguasai sejumlah wilayah di Nusantara. Atas bantuannya menyelesaikan konflik kerajaan,
VOC mengajukan perjanjian atau bahkan diberi hadiah oleh raja berupa hak penguasaan atas wilayah tertentu. Politik divide et impera atau politik adu domba dilakukan VOC dengan mendukung salah satu dari pihak yang bertikai di antara kerajaan di Indonesia. VOC akan membantu salah satu pihak dan sebagai gantinya VOC akan mendapatkan wilayah kekuasaan dan monopoli perdagangan. Beberapa kerajaan yang menjadi korban politik adu domba Belanda atau divide et impera adalah Kerajaan Gowa, Kerajaan Bone, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Sriwijaya. Unsur-unsur yang dijadikan teknik dalam politik ini adalah menciptakan atau mendorong perpecahan dalam masyarakat untuk mencegah aliansi yang bisa menentang kekuasaan berdaulat, membantu dan mempromosikan mereka yang bersedia untuk bekerja sama dengan kekuasaan yang berdaulat, mendorong ketidakpercayaan dan permusuhan antar masyarakat, mendorong konsumerisme yang berkemampuan untuk melemahkan biaya politik dan militer. Politik pecah belah termasuk strategi yang digunakan oleh penjajah kolonial Belanda untuk menggagalkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pasca kemerdekaan Indonesia 1945. Politik pecah belah juga menjadi alat memecah belah suatu bangsa agar bisa ditaklukkan dengan tujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar lebih mudah untuk dikuasai. Pada tahun 1947 sampai tahun 1948, Belanda membentuk negara boneka dengan menjanjikan kemerdekaan terhadap beberapa negara boneka yang telah dibuatnya, di antaranya negara Indonesia Timur atau yang kita kenal sekarang dengan nama Papua, negara Sumatera Timur, negara Madura, negara Pasundan, negara Sumatera Selatan, dan negara Jawa Timur. Kekuasaan VOC ditandai dengan tindakan-tindakan melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah, mengusir saingannya dari para pedagang Eropa lainnya, melakukan politik pecah belah atau divide et impera. Bangsa Belanda awalnya sangat sulit untuk menaklukkan serangan gerilya rakyat Aceh. Dalam politik divide et impera, kaum bangsawan dianggap dapat membantu Belanda, dan pemerintah kolonial mengajak kerja sama kelompok ini dengan memberi mereka penghargaan agar mereka memihak ke Belanda. Salah satu tujuan mereka adalah untuk mencari rempah-rempah dari pelayaran yang mereka lakukan hingga sampai ke Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Semula mereka hanya berdagang, tetapi keserakahan mulai muncul dan timbul keinginan untuk menguasai Nusantara. Lalu, apa saja kebijakan VOC? Kebijakan VOC meliputi menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan, melaksanakan politik divide et impera atau memecah belah dan menguasai, adanya penyerahan wajib dan priangersstelsel atau sistem priangan, melaksanakan sepenuhnya hak oktroy yang diberikan pihak Belanda. Demikianlah sejarah taktik jitu VOC dalam memonopoli rempah-rempah di Indonesia. Terima kasih sudah menonton Usman Top Channel, dan kita bertemu di video Usman Top Channel berikutnya.